Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini kita lanjutkan ya video yang kemarin. Kelarutan gas, di sini gas biasanya dia melarutnya sedikit di dalam air. Yang sukar bereaksi dengan pelarut air, di sini N2, O2, H2, CO, NO, dan gas-gas mulia. Tetapi yang kelarutannya cukup tinggi dalam air, di sini amonia, karbon dioksida, H2S, SO2, dan gas hidrogen halida. Hidrogen halida itu apa? Hidrogen H, halida itu golongan halogen 7A. 7A ada FCl-Br. Nah, berarti gas contohnya HCl. Itu dia larut dalam air, termasuk dalam air ya, di kelarutannya tinggi. Dan golongan halogen yang lainnya. Ada HBr seperti itu, HI. Tapi kalau gas di sini maksudnya gasnya HCl ya, HCl. Yang dia dalam bentuk gas. Kemudian kecuali asam silikat, biasanya asam-asam mudah larut dalam air ya. Ini seperti asam-asam yang lainnya ya, HCl, asam sulfat. Kemudian apalagi itu oksalat gitu. Kemudian untuk basa hanya amonium hidroksida atau amonia, basa dari logam alkali dan alkali tanah yang mudah larut dalam air. Alkali golongan 1A, alkali tanah golongan 2A. Ini untuk pengetahuan saja ya. Kemudian asam dan basa kuat yang melarut terion sebagian besar menjadi ion-ionnya. Nah, dia kalau kuat, entah itu asam entah itu basa, dia terionnya hampir sempurna gitu ya. Nah, dia alfanya untuk yang ionisasinya biasanya mendekati 1. Intinya dia kalau kuat dia terion sempurna. Besok akan dipelajari ada materi asam basa penyangga, larutan penyangga di situ. Ada tentang terionisasi ya. Kemudian asam dan basa lemah yang melarut terionisasinya hanya sebagian kecil sehingga masih dalam bentuk molekul-molekulnya. Ya, kalau yang kuat dia terion hampir sempurna, kalau yang lemah dia terion sebagian kecil. Kemudian larutan yang dikatakan encer itu kalau konsentrasinya antara 1 sampai 0,01 normal. Jadi di atas ini tuh dia termasuk kategori sedang. Kemudian ke atasnya lagi nanti pekat ya, pekat. Nah, dikatakan encer itu 1 sampai 0,01 normal. Kemudian tingkat spesifikasi zat, mungkin kalian di sini sudah disampaikan dalam manajemen lab. Ibu hanya mengulas sedikit ya di sini ya. Pertama, dia tingkat teknik atau bahannya teknis ya. Nah, di sini digunakan untuk kebutuhan industri, cairan pencuci, reaksi kualitatif. Jadi kalau kita di lab kimia dasar, itu kan kita hanya kualitatif ya, bukan perhitungan gitu kan, tidak. Jadi kita pakainya sini yang teknis. Nah, kemudian kalau tingkat farmasi, jadi bahan kimia yang untuk kebutuhan farmasi itu dia berbeda dengan yang kebutuhan untuk di lab kimia. Gitu. Di sini dia tingkat kemurniannya memenuhi kebakuan USP, United States Pharmacopoeia. Digunakan untuk bidang farmasi dan kedokteran. Gitu, beda. Kemudian ada yang tingkat murni. Nah, di sini untuk analisis biasa, ada tingkat reaksi, analisis grade juga untuk analisis dengan kemurnian tinggi, istilahnya PA, pro analisis. Nah, kita kalau kalian di lab instrumen nanti menentukan kadar menggunakan instrumen-instrumen itu, kalian bisa pakainya yang PA. Di sini kita pakainya ini ya, untuk yang kemurnian tinggi. Jadi kita pakainya biasanya antara PA, kemurnian tinggi atau teknis. Nah, gitu. Dan teknik melarutan di sini pertama kita harus menentukan kuantitasnya dulu, volume yang mau diambil berapa, konsentrasi yang mau dibuat berapa, rumus kristalnya apa, kelarutannya bagaimana, masanya berapa. Nah, itu kalian biasanya menghitung dulu. Seperti semester kemarin ya, ketika praktek kimia dasar, itu kan kalian ngitung dulu masanya berapa, konsentrasi yang mau dibuat berapa, volume yang diambil berapa, yang pekat, seperti itu. Kemudian rumus kristal ini harus selalu dilihat di label, karena misalkan kalian buat larutan asam oksalat, itu dia ada kristalnya, ada 2H2O-nya di situ. 2H2O-nya ikut dihitung. Jadi seandainya kalian di situ dia hidrat, kristalmu hidrat, kalian hidratnya tidak kalian ikutkan menghitung, nanti akan berbeda hasilnya, gitu ya. Kemudian sifat zat padatnya kalian sini harus tahu, dia stabil tidak, higroskopis tidak, bereaksi dengan air tidak. Ini contohnya higroskopis, bereaksi dengan udara. Itu contohnya ada NaOH, KOH, nah, seperti itu. Kemudian kalau kalian melarutkan NaOH, nah jangan keliru ya.
NaOH padat dulu baru ditambah air. Jangan air dicemplungi NaOH. Nanti akan terjadi loncatan. Nanti kena mata. Nah, resiko ya. Karena basa itu dia jauh lebih berbahaya daripada asam untuk mata gitu. Kemudian alat ukur volume, di sini ada gelas ukur. Dia untuk kualitatif, labu takar untuk kuantitatif. Kemudian alat pendukung, contohnya gelas kimia, batang pengaduk, botol timbang, kaca arloji, corong, pipet tetes, botol semprot, botol kemasan. Ini botol reagen ya artinya ya, botol kemasan. Dia digunakan untuk keperluan kuantitatif atau kualitatif gitu. Kalau kualitatif mungkin pakai gelas ukur boleh, kalau kuantitatif pakai yang labu takar. Tuh. Nah, tadi untuk ngomong-ngomong mata yang terkena asam, itu ya dua-duanya berbahaya ya risikonya. Kalau NaOH itu biasanya matanya nanti lengket, akan susah dibuka kalau itu basa kuat gitu. Kemudian kalau yang asam itu risikonya akan nemblong-nemblong. Jadi wajahmu akan gosong gitu. Kalau kena wajah ya. Kemudian kalau kena mata sama berbahaya juga. Asam itu pedihnya ya luar biasa. Korosif, dia iritan gitu. Oke, lanjut ke pengemasan dulu. Di sini botol reagen yang bersih kering itu pertama dibilas dengan sedikit aqueous dulu ya, dicuci, bilas aqueous, setelah itu bilas dengan sedikit larutan yang sudah jadi, pindahkan ke botol. Nah, larutan yang sudah jadi dipindahkan ke botol